Hadirin yang kami hormati, wisudawan-wisudawati yang kami banggakan. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan alumni secara simbolis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Tadulako. Dengan hormat, Bapak Dr. Insinyur Sagaf Jalalemba, MP, dan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, DEA, Associate Professor Bidang Ekologi, menempati tempat di depan mimbar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Rektor Universitas Tadulako, dengan ini saya menyerahkan daftar nama-nama wisudawan angkatan 130 untuk bergabung di Ikatan Alumni Universitas Tadulako. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya mewakili Ketua Ikatan Alumni Universitas Tadulako menerima adik-adik anggota baru alumni Universitas Tadulako untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Tadulako yang insya Allah siap mengharumkan nama alma mater ke seluruh persada tanah air Indonesia. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya kita abadikan dalam foto bersama. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya penyampaian sepatah kata oleh Ketua Alumni IKA Unpad kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, DEA. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sangat kami muliakan. Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ketua Senat Universitas Tadulako yang sangat kami hormati, Bapak Ketua Dewan Profesor yang mulia Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Sadli Leslusa. Nama belakang ini yang menginformasikan kepada kita kenapa lagunya sebagus tadi itu. Karena dasarnya memang itu. Kemudian yang kami muliakan Ibu Wakil Bupati Morowali yang bersama-sama dengan kita sampai saat-saat terakhir ini. Yang kami muliakan Bapak Dekan atau mewakili dan Bapak yang mewakili Direktur Pasca Sarjana serta ibu-ibu Dharma Wanita yang setiap wisuda selalu hadir dengan setia bersama-sama dengan kita, para tamu undangan sekalian, serta para orang tua, wisudawan, mahasiswa sekalian, para alumni Universitas Tadulako, dan wabil khusus sahabat-sahabat saya anggota Senat Universitas Tadulako. Izinkan saya untuk tidak berpantun, karena saya paling takut kalau kita berpantun langsung dijawab dengan cakep. Dan itu bertentangan dengan kenyataan. Pak Rektor, unlike you, I cannot produce the pantun with the different style
like you in every moment ya. Saya tidak mampu menciptakan pantun seperti Pak Rektor yang berbeda-beda di setiap momen. Karena itu izinkan saya pada kesempatan mengawali pidato ini tidak berpantun, tapi saya menyampaikan kata-kata filosofi dari seorang filosof yang namanya Jaya Prana. Untuk adik-adikku semua yang hari ini di wisuda, ya, Jaya Prana bilang begini, lama sekali aku mengetuk pintu, tapi ketika pintu itu terbuka, aku baru menyadari bahwa ternyata selama ini aku mengetuknya dari dalam. Tolong direnungkan itu untuk dibawa pulang sebagai pesan yang pertama. Pesan yang kedua, meminta kepada adik-adik semua untuk segera mengisi link evaluasi persiapan kerja alumni Universitas Tadulako, supaya di situ kita bisa saling berkomunikasi untuk saling menginformasikan apa yang bisa kita sharing, saling membantu dan seterusnya. Saya berdiri di sini untuk kali yang kesekian, dan itu artinya berkali-kali kita telah memproduksi anak-anak kita dari kampus yang kita banggakan ini. Adik-adik melengkapi jumlah kurang lebih 200-an dari alumni kita yang sudah tersebar di seantero bumi ini. Karena itu, maka pesan yang ketiga adalah bawalah nama baik alma mater. Kalian tidak pergi sendiri lagi. Kalian pergi telah membawa nama baik dari guru-guru kalian yang ada di universitas ini. Karena itu rawatlah nama baik itu dengan benar dan mulia. Teruslah belajar walaupun kamu telah diwisuda hari ini. Karena ada falsafah yang bilang teruslah belajar meskipun kamu telah selesai sekolah, daripada kamu terus sekolah tapi tidak pernah belajar. Di bagian yang terakhir ini, izinkan saya untuk menyampaikan dua pengalaman yang perlu digarisbawahi, direnungkan oleh adik-adik semua. Pengalaman yang dialami oleh saya sendiri dan pengalaman yang dialami oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, yaitu Ibu Dr. Ayen. Yang pertama, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya dihubungi oleh salah satu alumni kita, namanya Pak Karman Karim, menawarkan kerja kepada alumni kita. Dan alhamdulillah setelah disebarkan, ternyata hanya 3 orang yang mendaftar. Dan 3 orang itu akhirnya dijanjikan pada jam yang telah ditentukan, yaitu jam 9 pagi. Begitu ditelepon, yang satunya bilang, mohon maaf Pak, saya baru bangun. Kemudian yang kedua ditelepon juga jam 9 yang sama pada hari esoknya dalam janjian itu. Dia mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa datang karena saya sedang mengantar keluarga saya ke rumah sakit. Ketika ditanya oleh Pak Karman, ternyata anak-anak ini berindeks prestasi hampir 4. Begitu frustrasinya sampai Pak Karman itu bilang kepada saya, Pak Nur bisa enggak cari penggantinya yang indeks prestasinya lebih rendah dari itu. Saya bilang kepada anak-anakku sekalian di kampus, itu tidak berarti bahwa kamu tidak usah belajar supaya IP-mu rendah. Tidak seperti begitu. Tapi ini juga menjadi refleksi bagi kita bahwa ada satu sisi yang kata Ibu Ayen kepada saya itu tidak dipenuhi oleh kita, yaitu kedisiplinan. Di kasus yang dialami oleh Bu Ayen, beliau mengirim sejumlah mahasiswa ke IMIP, industri besar kita yang kita harapkan bisa menampung tenaga kerja yang banyak. Lalu hadirlah anak-anak itu ke sana kurang lebih berapa bulan untuk kegiatan yang kita sebut dengan magang. Begitu selesai dari sana, mereka pulang dan kemudian ditawarkan oleh IMIP untuk balik lagi ke sana menjadi tenaga kerja tetap atau tenaga kerja yang berikutnya yang lebih lama sedikit dengan gaji kurang lebih 10 juta per bulan. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang bersedia. Ketika Ibu Ayen menanyakan kenapa tidak bersedia, ternyata mereka menjawab bahwa mereka tidak sanggup dengan kedisiplinannya.
There is must something wrong. Mesti ada sesuatu yang salah, yang harus dibangun dari mentality Tadulako, yang harus lahir dari kita. Saya baru mengerti kenapa kita kalah 6-0 melawan Jepang. Jangan-jangan kita tidak disiplin. Wallahu a'lam bishawab. Pak Rektor dan para hadirin sekalian yang kami muliakan, izinkan saya di bagian yang terakhir ini untuk menyampaikan kepada adik-adikku sekalian bahwa kalian lahir sebagai manusia baru yang kita sebutkan dengan Tadulako muda. Karena itu simpan karakter Tadulako muda itu dengan karakter mulia, karakter kepahlawanan, karakter keberanian, karakter kedisiplinan, karakter cerdas, karakter yang never give up, tidak gampang menyerah, dan tidak gampang putus asa. Untuk bagian yang terakhir ini, saya kunci dengan kata-kata filosofi yang disampaikan oleh the founding father kita, Bung Karno, yang bilangnya seperti begini. Kalau Anda ingin memecahkan batu, dan batu itu besar dan keras, sedangkan Anda hanya punya satu alat yang bernama martil atau palu-palu. Palu, nama kota kita ini. Maka teruslah ayunkan batu, ayunkan palu-palu itu ke batu yang Anda ingin pecahkan. Teruskan ayunkan. Sebab pecahnya batu itu ditentukan oleh ayunanmu yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.